Selamat pagi, saya Ratipono Arwan, NIM B220662, kelas 02A Mamasa, mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari SIT MKes. Saya akan membahas tentang manajemen asuhan kebidanan Evidence Based pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur sehingga dapat menurunkan oksigen dan meningkatkan karbon dioksida yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Asfiksia disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Akibat-akibat asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan membatasi gejala-gejala lanjut yang mungkin timbul. Pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir dilakukan melalui upaya pengenalan atau penanganan penyulit sedini mungkin. Misalnya, dengan memantau secara baik dan teratur denyut jantung bayi selama proses persalinan, mengatur posisi tubuh untuk memberi rasa nyaman bagi ibu dan mencegah sirkulasi uteroplasenter terhadap bayi. Kemudian mengajarkan teknik meneran dan bernafas yang menguntungkan bagi ibu dan bayi. Faktor bayi termasuk BBLR, prematur, serotinus, polihidramnion, dan retardasi pertumbuhan intrauterin. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah memiliki organ-organ yang kurang sempurna kematangannya, termasuk organ paru. Bayi dengan BBLR mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kurang sempurna otot-otot pernapasan yang lemah sehingga mengakibatkan tulang rusuk dapat menekuk. Kemudian pernapasan yang periodik dan apne sehingga mengakibatkan kesulitan bernafas dan berakibat terjadi asfiksia pada bayi. Tujuannya yaitu untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala. Faktor penyebab berbagai referensi tentang bayi yang mengalami asfiksia. Didapatkan tanda dan gejala yaitu bayi tidak bernafas atau nafas megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun, tidak ada respon terhadap refleks rangsangan. Manfaat dengan pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan asfiksia, maka dapat segera dilakukannya pemberian asuhan sesuai dengan evidence base, yaitu dengan membersihkan jalan nafas, melakukan rangsangan refleks pernafasan, serta mempertahankan suhu tubuh. Adapun penata laksanaan yang tepat dan efektif pada asfiksia neonatorum dalam beberapa menit pertama kehidupan dapat mempengaruhi hasil jangka panjang terhadap kehidupan bayi prematur. Penata laksanaan tergantung pada derajat asfiksia neonatorum yang telah dinilai dengan APGAR yang terdiri dari 5 kriteria penilaian, yaitu warna kulit atau appearance, denyut nadi atau pulse, refleks atau grimace, tonus otot atau activity, dan usaha bernafas atau respiration. Adapun patofisiologi asfiksia yang dimana keadaan ini akan mempengaruhi fungsi sel tubuh dan bila tidak teratasi dan akan menyebabkan kematian. Asfiksia yang terjadi dimulai suatu periode apne, disertai dengan penurunan frekuensi. Hilangnya sumber glikogen dalam jantung yang akan mempengaruhi fungsi jantung serta terjadinya asidosis metabolik yang akan menimbulkan kelemahan otot pada jantung sehingga pengisian udara alveolus
yang kurang adekuat akan mengakibatkan tingginya resistensi pembuluh darah atau sehingga tubuh lain akan mengalami gangguan. Penata laksanaan asfiksia neonatorum yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. Bila bayi tidak bernapas atau megap-megap atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, dilakukan VTP bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit. Masalah potensial yang biasa terjadi pada bayi asfiksia yaitu susunan gangguan sistem saraf pusat, syok kardiogenik, gangguan paru, ginjal, adrenal, hati, gastrointestinal, metabolisme, serta gangguan pembekuan darah. Komplikasi tersebut dapat terjadi jika bayi tidak mendapatkan perawatan secara intensif dan tindakan segera jika mengalami di antara komplikasi di atas. Kesimpulan dari kasus ini yaitu didapatkannya evidence base pada bayi baru lahir dengan asfiksia, bahwa pentingnya menilai Apgar score atau kondisi bayi yang dilahirkan yang mengalami asfiksia serta melakukan tindakan segera yaitu resusitasi, yang dimana sebagai bantuan hidup dasar untuk mengembalikan pernafasan secara normal. Terima kasih.